Kancah superhero dikuasai oleh pasukan-pasukan super dari dunia Marvel dan DC. Adik-adik kita familiar sama Batman, Superman, Iron Man, Spider-Man, Captain America. Berkat gencarnya invasi komik-komik tersebut ke berbagai media pop culture, salah satunya tentu saja sinema. Padahal Indonesia punya banyak beragam budaya, yang berarti juga punya segudang materi cerita super yang gak kalah imajinatif. Cuma memang belum tergali saja. Salah satunya adalah kisah pewayangan. Epos hasil asimilasi budaya Jawa dan India itu tentulah sangat cocok untuk dijadikan cerita superhero. Sekarang kita nggak usah capek-capek lagi membayangkan, karena memang beneran sudah ada yang mengangkat itu semua menjadi franchise superhero. Mulai dari komik, mereka siap merambah ke cinematic universe ala superhero barat. Dan kini film pertama dari Satria Dewa Studio sudah resmi tayang. Sutradaranya nggak tanggung-tanggung, Hanung Bramantyo, mengadaptasi kisah Gatot Kaca ke dalam setting yang lebih modern. Aku punya harapan besar sama film ini, terlebih karena sebelumnya sudah ada superhero lokal yang diangkat sebagai cinematic universe dari studio lain. Cuma menurutku, film Gundala yang tahun 2019 itu terlalu gelap dan ambisius. Aku mengharapkan Gatot Kaca ini bisa hadir dengan lebih grounded, lebih fokus ke cerita kepahlawanan, yang secara umum juga lebih bisa diterima. Kalau Gundala di Bumi Langit diibaratkan versi DC dari superhero Indonesia, maka kompetisi superhero ini berulah lengkap jika Satria Dewa dengan Gatot Kacanya menjadi padanan Marvel bagi superhero Indonesia. Turns out, kedua jagat superhero lokal ini adalah DC, and not even the good version of DC. First of all, SU yang jadi kategori umur film Gatot Kaca ini nggak benar-benar cocok karena di 10 menit pertama kita melihat anak kecil dibacok dan dilempar hingga tewas. Adegannya basically terjadi on screen jika bukan karena warna yang gelap dan editing yang buruk. Dari menit-menit pembuka yang krusial bagi sebuah film itu, Satria Dewa Gatot Kaca melandaskan dirinya sebagai cerita yang kelam dengan pembahasan yang tak kalah kompleks dan dewasa. Kesan pertamaku saat menyaksikan film ini adalah bahwa dirinya terasa seperti tidak dibuat dengan niat menjadi SU pada awalnya. Tapi baru kemudian film yang utuhnya baru disesuaikan supaya bisa tayang untuk kategori semua umur tersebut. Dan buatku ini jadi sinyal SOS pertama bahwa film ini mungkin punya masalah, bahwa dia tidak benar-benar punya power untuk bisa berdiri sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Origin Gatot Kaca diceritakan sebagai kisah seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya, Yuda, yang diperankan oleh Rizky Nazar, yang sebenarnya tampak fresh dan sangat cocok untuk dijadikan idola baru bagi anak-anak, dan ibunya sedari kecil buron, untuk alasan yang Yuda belum tahu sepenuhnya. Yang ia tahu cuma mereka itu berpindah-pindah, dan kini ibunya mulai kehilangan ingatan akibat dari kehidupan yang chaos dikejar-kejar tersebut. Bukan hanya hidup Yuda, tapi film memberikan dunia yang benar-benar diambang kerusuhan sebagai panggung cerita. Ada pandemi, serta juga kematian orang-orang pintar yang berprestasi nyaris setiap hari terjadi. Sahabat Yuda juga termasuk korbannya. Dia dibunuh saat acara wisuda. Saat mengusut jejak yang ditinggalkan oleh sahabatnya itulah, Yuda bertemu beberapa teman yang membuatnya jadi mengetahui benang merah dari semua kejadian. Bahwa beberapa manusia punya gen Pandawa dan Kurawa di dalam tubuh. Bahwa gen-gen tersebut melahirkan kekuatan super. Dan peperangan Kurawa dan Pandawa sudah diambang mata. Dan bahwa dirinya tuh ternyata memegang kunci rahasia kekuatan pusaka yang diburu oleh Kurawa. Yuda harus belajar menggunakan kekuatan dan menguak misteri dari sang ayah. Aspek yang menonjol dari Gatot Kaca adalah world buildingnya. Cerita mengeksplorasi sehingga threat yang merundung Yuda bisa benar-benar terasa personal, sekaligus juga terasa sebagai permasalahan global yang mengancam dunia. Berita orang-orang jadi korban senantiasa menjadi latar, membuat Yuda yang harus terus bergerak merasakan bahaya di mana-mana. Downside dari cerita dengan dunia khusus dan karakter utama yang sama nggak taunya dengan kita yang nonton, tentu adalah soal eksposisi. Film jadi butuh banyak adegan eksposisi, karena memang ada banyak yang harus dijelaskan. Apa itu Pandawa, apa itu Kurawa, apa yang diinginkan oleh para penjahat, apa legenda di balik semua, gitu kan. Banyak pokoknya. Durasi 2 jam film ini sebagian besar akan terasa padat oleh adegan-adegan eksposisi. Film actually berjuang untuk menyampaikan masing-masing eksposisi tersebut. Penyampaiannya dilakukan cukup variatif. Ada yang langsung diobrolkan oleh karakter, ada yang lewat flashback, ada yang lewat animasi seperti bergaya komik. Sebagian ada yang efektif bercerita, tapi sebagian ada juga yang konyol. Misalnya kayak penjelasan dari seorang karakter yang nggak bisa bicara,
dilakukan dengan flashback, tapi ada narasi audio dari si karakter. Jadi yang kita dengar itu ada suara hatinya gitu. Penggunaan banyak eksposisi ini ultimately memang membuat film menjadi lebih jenuh dan pasti akan sangat memberatkan untuk ditonton oleh penonton anak-anak. Bagian-bagian eksposisi tersebut juga sangat berpengaruh kepada tempo cerita. Babak kedua film akan terasa sangat ngedrag karena cerita akan berselang-seling dari aksi yang seru ke montase interaksi karakter, tapi harus kembali lagi ke paparan-paparan. Ini membuat film jadi tersendat. Padahal, interaksi karakter Yuda dengan teman-teman seperjuangannya itulah satu-satunya yang bikin cerita ini hidup. Maka harusnya ini yang difokuskan oleh film. Bagaimana Yuda dan teman-temannya akhirnya bekerja sebagai tim, bagaimana mereka mengungkap semua misalnya kan. Karakter mereka memang menarik sebenarnya. Jadi di tengah nanti, si Yuda akan bertemu dengan geng superhero yang punya markas berada di bawah toko barang antik. Dia ketemu ada jagoan pemanah, ada anak kecil yang pintar gadget, ada ibu-ibu yang punya kekuatan ajaib, ada juga perempuan bernama Agni yang gak kalah jagoannya, dan juga temannya yang comedic relief walaupun sedikit annoying. Lalu ada juga profesor yang sayangnya sebagian besar porsinya diperlihatkan untuk eksposisi saja. Nah, sebagai kompensasi dari tempo cerita yang lambat, film menggunakan dialog yang cepat-cepat. Nah, ini justru jadi problem berikutnya. Karena penyampaian yang cepat-cepat itu membuat sebagian besar dialog film ini nggak tertangkap. Mau itu obrolan ringan untuk bercanda, hingga ke dialog yang membawa plot, semuanya terasa terucap begitu saja. Jangankan untuk perkataan itu meresap, para aktornya saja kayaknya tidak punya waktu untuk benar-benar menunjukkan rasa sesuai dengan yang mereka ucapkan. Alhasil, karakter mereka semuanya tampak awkward, tampak sibuk sendiri, ngeluh sendiri, curhat sendiri, ngelucu sendiri. Tidak banyak bisa ditangkap untuk bisa diresapi. Konsep Pandawa dan Kurawa diciptakan oleh film ini sebenarnya sangat menarik. Diceritakan setiap orang bisa terlahir dengan gen Pandawa atau gen Kurawa, yang jadi blueprint sikap mereka, entah itu mereka favoritnya melindungi atau merusak. Tapi itu tidak lantas membuat seorang Kurawa pasti orang jahat ataupun sebaliknya. Tidak mesti seorang Pandawa adalah orang yang baik. Nah, ini membuatku sedikit teringat pada Zootopia yang punya karakter berupa hewan predator dan hewan mangsa, tapi tidak lantas mengotak-otakkan mereka menjadi predator jahat dan hewan mangsa baik. Nah, melalui konsep seperti ini, film Gatot Kaca seperti ingin menyampaikan bahwa pada manusia yang terpenting adalah pilihan. Pilihan untuk menjadi orang baik atau orang jahat, despite desain yang digariskan untuknya. Perang besar itu mungkin bukan Baratayuda, melainkan perang di dalam diri masing-masing, dalam menentukan arah mana ia hendak melangkah, ke arah kebaikan atau ke arah kejahatan. Walaupun diceritakan dengan perspektif yang kuat, dan juga dibalut romansa yang benar-benar diberikan alasan kenapa pada akhirnya si karakter jadi jatuh cinta, nggak instantly fall in love karena mereka sama-sama cakep. Tapi karakter utama kita tidak benar-benar punya perkembangan. Yuda kebanyakan hanya bereaksi. Dia belajar tentang Pandawa dan Kurawa, dia belajar menggunakan kekuatan, dia mencoba menyelamatkan Agni, dia mendengar kejadian yang sebenarnya gitu. Kejadian yang terjadi juga dibikin terus personal, dibikin berkaitan langsung dengan dirinya. Hanya saja tidak terasa membawa perubahan kepada dirinya secara inner gitu. Tidak ada pandangan dia yang berubah atau bagaimana dia bersikap terhadap suatu nilai. Tidak ada. Selain jadi jagoan, Yuda nggak punya perkembangan yang berarti. Dia cuma literally plotnya itu dari orang yang kalah berantem mulut sama influencer menjadi orang yang berhasil menyelamatkan dunia dengan menunda kebangkitan seorang penjahat Kurawa. Nah, tadinya aku pikir persoalan ada Pandawa ada Kurawa ini tuh akan langsung berkaitan dengan diri si Yuda. Biasanya kan karakter utama tuh yang punya krisis identitas. Namun ternyata permasalahan itu diangkat untuk membangun reveal yang mengejutkan bagi Yuda. Oh, ternyata penjahatnya si Anu gitu. Si Yudanya jadi surprise nanti. Ngomong-ngomong soal penjahatnya tadi, ya penokohan penjahatnya juga jadi lemah karena di reveal begitu. Karena diniatkan untuk surprise, kita nggak melihat perspektif utuh dari penjahatnya. Kita hanya dengar dia atau misi dan tujuannya dari eksposisi. Film harusnya membuat karakter Yayan Ruhian menjadi karakter penjahat utama, alih-alih bos kedua, karena karakternya ini lebih menonjol. Actually, karakter yang diperankan oleh Yayan ini lebih compelling dan beneran tampak cocok menghidupi dunia cerita. Ada dua jenis berantem dalam film ini. Pertama, berantem CGI, saat Yuda sudah bisa beneran berubah menjadi Gatot Kaca ini, which is happen di bagian terakhir film, yang mana aku juga kasihan sekali sama anak kecil yang pasti nungguin berubahnya Gatot Kaca tapi gak berubah-berubah sampai akhir. Nah, berantem CGI ini memang agak sedikit gelap, tapi CGI-nya looks good. Gerakannya tampak mulus.
Gatot Kaca dan musuhnya kelahi sambil terbang, mirip banget sama adegan berantem di udara dalam Dragon Ball. Ya kan, diserang, dia teleport, terus ngejar dengan kecepatan tinggi gitu. Pokoknya seru lah. Berantem yang kedua adalah adegan yang jurus-jurusnya lebih grounded. Adegan berantem yang seperti ini yang paling banyak. Sayangnya, aku nggak tahu apakah teknik editingnya itu digunakan untuk menutupi keterbatasan gerakan para aktor atau entah alasan apa, tapi berantem dalam film ini tuh di-shoot dengan cara yang membuat kita mustahil mengikuti apa yang terjadi di layar. Mau itu tempatnya gelap atau terang, adegan berantem grounded dalam film ini diambil dari berbagai sudut dan disatukan dengan editing yang super cepat, frantik banget, nggak jelas kemana sambung-sambungannya. Nggak kelihatan lagi siapa mukul siapa gitu. Beberapa adegan juga tampak terskip-skip. Kayak ada tonjokan yang nggak diliatin, melainkan langsung tiba-tiba ada orang melayang aja kena efek pukulan gitu. Ini mengganggu sekali. Koreografi berantem yang aku yakin seru itu jadi sia-sia karena sama sekali nggak kelihatan buat kita nggak bisa ngikutin. Demi memperkuat tema perwayangan, selain menyebut istilah-istilah cerita dalam dunia wayang, film ini juga actually menggunakan punakawan, yaitu karakter Petruk, Bagong, Gareng, dan Semar sebagai transisi cerita. Hal ini sebenarnya sangat fresh. Membuatku jadi teringat sama film-film zaman dahulu yang pada pakai adegan transisi sebagai rehat antara durasi yang panjang. Tapi sayangnya, transisi film ini tuh digunakan sebagai adegan ngelawak yang difungsikan sebagai iklan yang sangat-sangat in the face. Iklan produk. Honestly, sepanjang film ini memang banyak shot-shot yang berupa product placement. Jadi aku mencoba maklum kan, hey, ini adalah film pertama dari proyek universe gede. Mereka pasti butuh banyak sponsor. Lagian film luar pun banyak yang masukin produk-produk. Ya, asalkan masih tampak natural, kemunculan iklan-iklan masih bisa di-overlook. Namun tidak lagi saat film benar-benar menyisihkan waktu beberapa menit untuk membuat adegan iklan yang benar-benar keluar dari cerita seperti yang mereka lakukan dalam transisi punakawan. Ini amat sangat melukai film. Film yang bahkan sudah nggak enak pada temponya sedari awal. Adegan iklan tersebut mestinya bisa dengan gampang di-cut dari keseluruhan film. Kita benar-benar terlepas dari cerita karena adegan tersebut. Benar-benar tampak seperti tempelan yang mengganggu. Dan inilah yang jadi bukti mutlak bahwa Gatot Kaca sebagai film nggak punya power. Dia diatur oleh iklan. Aku sedih mikirin sebuah karya harus merendah seperti ini hanya karena mereka mau jadi universe. Harusnya kalau Gatot Kaca memang berkaca pada superhero luar seperti Marvel, mereka harusnya bisa melihat kesuksesan cinematic universe bergantung kepada film-film pertama yang grounded dan sederhana, yang kuat di bangunan cerita dan karakter, sehingga penonton pengen lebih dan mengharapkan ada lanjutan yang lebih bagus. Inilah yang harusnya dipentingkan oleh film Gatot Kaca, alih-alih menempatkan iklan sebanyak-banyaknya untuk menjamin universe itu beneran bisa dibuat. Cerita dengan world building menarik ini sebenarnya dramatis, penuh kehilangan, tantangan, dan segala macam. Namun karena disampaikan lewat dialog yang cepat, pengadeganan yang cepat, dan juga editing yang brutal, feeling dari adegan-adegan tersebut tuh nggak ada yang kena ke kita, nggak ada yang nyampe. Pace film ini sering tersendat oleh paparan, dan iklan-iklan tadi membuat semakin susah untuk kita merasa enjoy menonton film ini. Dan ini bukanlah materi yang bisa ditonton oleh semua umur. Nggak peduli gimana kerasnya usaha film untuk mengedit atau membuatnya tampak ringan dan harmless. In the end, ini adalah cerita fantasi dengan konsekuensi yang naas dan membahas dunia hitam dengan cara yang kelam. Aku berharap besar sama film superhero Indonesia, tapi sekali lagi aku merasa kecewa. Akankah ada film superhero yang benar-benar bisa menyelamatkan genre superhero di perfilman kita? Who knows? Yang jelas, aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Satria Dewa Gatot Kaca. That's all we have for now. Menurut kalian, apakah film superhero itu harus semua umur? Atau apakah itu hanya salah kaprah penonton dan pembuat film di Indonesia? Kenapa orang-orang masih banyak yang menganggap film superhero adalah untuk anak-anak? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.